Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memperkenalkan, nama saya Fahrul Maulana Haikal Gibran. Saya dari Prodi Teknik Informatika. Di sini saya akan membuat proyek basis data tentang perpustakaan. Baik, sebelum itu kita membuka aplikasi SAMPP dan Navigate-nya terlebih dahulu. Oke, di sini saya akan membuka sebuah aplikasi Navigate terlebih dahulu. Mohon maaf, SAMPP terlebih dahulu. Baik, di sini kita menghidupkan yang Apache dan MySQL. Soalnya itu yang basic untuk membuat sebuah basis data. Oke, kita setelah diaktifkan, kita minimize terlebih dahulu. Kita masuk ke aplikasi Navigate. Baik, kita tunggu. Nah, untuk tampilan awalnya seperti ini. Baik, di sini kita membuat koneksi terlebih dahulu. Kita klik connection, lalu kita klik MySQL. Nah, di sini connection name-nya bebas, tapi di sini saya akan memberi nama tugas proyek. Soalnya ini tugas dari kampus ya. Oke, di sini host dan port, username dan passwordnya dibiarkan saja. Oke, kita langsung klik oke. Baik, di sini kita klik 2 kali. Nah, di sini kita membuat sebuah database. Kita klik new database. Di sini kita baru bisa memberi nama tentang saya tadi membuat perpustakaan ya. Perpustakaan. Oke, kita klik oke. Baik, di sini kita klik 2 kali. Nah, di sini database-nya masih kosong, kita tambahkan new table di sini. Baik, di sini saya sudah menyiapkan beberapa tabel ya. Saya akan menyalinkan langsung di sini. Soalnya saya sudah membuat. Baik, di sini kita name. Untuk name-nya di sini kita membuat basis data tentang buku dulu ya. Baik, di sini kita klik. Mohon maaf, kita membuat ID buku terlebih dahulu. ID buku. Oke, untuk type-nya itu integer ya. Tipenya integer, soalnya ini angka. Kita klik aja ya, integer. Oke, kita klik yang ini di bawah. Lalu ukuran banyaknya ini digitnya kita bikin berapa ya, 10 lah ya, apa-apa. Oke, kita klik 10. Terus di sini key-nya kita beri. Nah, itu apa key? Oke, di sini adalah simbol kunci ini artinya primary key yang bersifat unik. Jadi nanti bakal ada fungsinya nanti ya. Baik, kita lanjutkan dulu terlebih dahulu. Oke, untuk cara membuat tabel di bawah lagi kita tekan tab. Oke, seperti ini. Yang kedua kita bikin kode buku. Oke, semisal ya. Bikin kode buku di sini varchar. Lalu length-nya itu kita bikin 10. Oke, ini jangan dicentang soalnya dibiarkan ID bukunya saja yang berupa integer lalu diberi simbol kunci. Oke. Kita bisa tekan add field juga ya, tanpa harus pakai tab. Terus kita kasih lagi nama buku. Oke, ini nama bukunya. Lalu kita pilih varchar. Terus length-nya ini 30. Baik, kita add field lagi. Lalu tahun terbitnya, semisal tahun terbit. Oke. Lalu sini varchar. Ini tahun terbitnya itu, soalnya kalau tahun itu sebenarnya ada 4 digit ya. Kita bikin 5 saja gak apa-apa. Oke. Baik, selesai. Di sini kita klik save aja terlebih dahulu ya. Klik save table namanya. Nah, ini table namanya itu adalah buku. Oke, kita save aja dulu. Baik, selesai ya. Kita close dulu. Nah, kita sudah membuat satu tabel ya yang judul buku. Kita new table lagi. Baik, di sini saya akan membuat siswa ya, siswanya. Untuk siswanya kita bikin ID siswa terlebih dahulu. ID siswa di sini kita ganti ke integer. Kita pilih integer. Lalu length-nya itu ada 10 lah ya, coba misal. Kita klik key juga ya.
masukkan primary key, lalu kita add field lagi, terus NIM, nomor induk mahasiswa, nomor induk siswanya. Kita varchar ya, varchar. Terus di sini lengthnya 10 misal. Oke, kita add field lagi. Di sini nama siswa. Oke, varchar juga ya, varchar. Terus di sini misal 40. Soalnya kan nanti mungkin ada yang panjang namanya gitu ya. Oke, kita add field lagi. Di sini kita tulis kelas. Di sini varchar. Ini berapa ya? 5 contohnya. Oke. Terus di sini tahun ajaran. Tahun ajaran dari tahun berapa gitu ya. Oke, di sini varchar ini 20 coba ya, misal. Oke. Baik, cukup. Kita save terlebih dahulu. Di sini siswa, nama tabelnya ya. Oke. Kita close dulu. Nah, kita sudah membuat 2. Terus kita membuat adminnya admin dari perpustakaan misal ya. Oke, di sini kita klik kita bikin ID admin terlebih dahulu. ID admin, terus di sini integer. Oke, lengthnya itu 10 misal. Kita beri key di sini. Oke, not nullnya dicentang secara otomatis ya. Terus kita add field, terus kasih misal username dari admin dari perpustakaan misal. Terus kita bikin varchar, tipenya varchar, lengthnya misal 30. Oke, di sini mungkin password ya, password dari adminnya. Di sini varchar, lalu di sini misal 20. Oke, kita add field lagi. Nah, ini nama petugasnya, nama petugas. Di sini varchar, di sini kasih 40 aja ya lengthnya. Oke, baik, sudah cukup ya. Ada ID admin, username, password, dan nama petugas yang bertugas di perpustakaan tersebut ya. Oke, kita save. Ini namanya admin misal ya. Oke, baik, selesai. Nah, kita ini dalam satuan tabelnya sudah jadi ya. Kita akan membuat di bagian tengah nanti, soalnya fungsi dari kuncinya itu simbol kunci tadi itu bakal nanti menyambung sama ini tabel baru kita yang satu ini. Oke, kita bikin new table ya di sini. Baik, di sini saya akan membuat tabel data peminjaman ya. Soalnya di perpustakaan mungkin di list bakal siapa saja yang ingin meminjam sebuah buku ya. Baik, di sini kita bikin ID siswa ya. ID siswa. Lalu di sini kita, oh ya, mohon maaf, ini tipenya dulu ya. Tipenya integer. Oke. Lengthnya 10 misal. Soalnya diambil disamaannya aja ya. Kita add field. Di sini ID buku. Oke. Sini ganti integer juga. Oke, di sini 10. Sini add field juga. Ini tanggal peminjaman, misal ya. Tanggal peminjaman. Di sini varchar, mohon maaf, sini date aja ya. Soalnya ini kan tanggal. Kita date. Nah, ini kita klik yang date. Di sini bebas ya, kita kosongkan aja terlebih dahulu. Terus tanggal pengembalian, ya. Tanggal pengembalian. Kita ganti ke date, tanggal ya. Oke. Lalu di sini kita bikin tipe buku. Tipe bukunya itu seperti apa? Apakah non fiksi atau fiksi gitu ya? Oke. Sini varchar ya, varchar. Oke. Baik, di sini kita kasih 10 ya. Gak apa-apa. Baik, selesai. Kita save terlebih dahulu. Oh ya, namanya
data peminjaman. Baik, kita save, kita close. Baik, di sini kita sudah membuat new table-nya ada 4 ya. Table-nya ada, saya sudah bikin 4. Nah, nanti table admin, buku, dan siswa ini bakal nanti menyatu sama yang data peminjaman. Soalnya di dalamnya tuh ada ini. Oh, mohon maaf, sorry. Kita ini klik dan desain table. Di sini soalnya kan tadi ada ID siswa dan ID buku. Oh ya, mohon maaf, saya lupa buat ID adminnya ya. Mohon maaf. Aduh, bentar. Kita bikin ID admin terlebih dahulu ya. Lupa. Mohon maaf. ID admin di sini integer. Baik. Terus di sini 10. Dan ini saya tidak tahu kenapa tiba-tiba ini jadi 11 ya. Soalnya mungkin ada karena bug atau bagaimana, saya tidak tahu. Baik, kita pindah ke atas ya. ID admin di atas saja ya. Admin, siswa, terus buku. Oke. Kita save terlebih dahulu. Baik, setelah kita membuat struktur dari tabel-tabel ini ya, kita akan mencoba mengisi pada bagian tabel-tabel tersebut. Baik, di sini saya akan memulai di bagian admin ya. Kita klik 2 kali. Oke, di sini ada tabel yang kosong, kita bisa isikan identitas adminnya tuh seperti apa dan sesuai tabelnya ya. Oke, di sini ID adminnya 1. Oke, username-nya misal Diana ya, mungkin Diana. Oke, kita pakai nama besar aja, Diana Wahyuningsih misal, Wahyuningsih. Terus passwordnya itu misal mari membaca. Mari membaca. Untuk nama petugasnya yaitu Diana. Misal. Oke, di sini saya cuma membuat satu saja ya, soalnya saya tidak tahu lagi untuk menambahkan adminnya siapa ya. Kita close saja terlebih dahulu, kita klik save. Baik, untuk adminnya sudah terisi tabelnya sudah terisi. Di sini kita akan mengisi di bagian tabel buku. Untuk ID bukunya yang pertama adalah 1, terus kode bukunya misal 0011 misal. Nama bukunya belajar kalkulus misal ya. Tahun terbitnya 2018. Oke. Terus kita klik tab ya. Soalnya di sini tidak ada new tab tabel baru di sini. Kita klik tab aja di keyboard. Baik, terus kita bikin ID bukunya kedua. Kode bukunya 0324. Untuk nama bukunya di sini contoh cerita rakyat. Oke. Cerita rakyat, di sini tahun terbitnya 2008. Oke. Terus kita tab ID bukunya yang ketiga, kode bukunya 0469. Untuk nama bukunya Kamus Bahasa Indonesia ya, Kamus Bahasa Indonesia. Oke, tahun terbitnya di sini 2004. Kita tab lagi, kita bikin nomor 4. Untuk kode bukunya di sini 0732 ya. Nama bukunya Sejarah Indonesia. Sejarah Indonesia. Tahun terbitnya 2007. Oke. Tab lagi, kita buat yang baru ke nomor 5. Ini sebenarnya bisa bebas ya sebenarnya. Ya, cuma soalnya saya sudah membuat ini sudah membuat yang awal-awal, soalnya supaya saya tidak bingung lagi untuk membuat yang baru ini. Oke, sini untuk nama bukunya cara membuat web. Cara membuat web atau dunia web aja ya, coba ya. Oke, kita ganti aja dunia web semisal namanya. Terus di sini 2014. Oke. Baik, selesai. Kita close terlebih dahulu dan klik save.
Baik, di sini yang siswa ya. Siswa kita klik 2 kali. Untuk ID siswa yang pertama, NIM-nya saya urut aja ya dari 001 sampai 5 ya. Oke, semisal aja. Untuk nama siswa yang pertama, contoh Nurul. Misal. Untuk kelasnya 10 IPA 1. Tahun ajarannya 2017-2018. Oke, kita tap lagi. Lalu yang kedua, ini NIM-nya 2. Nurul mohon maaf, namanya di sini Edi misal. Terus ini 10 IPA 2. Oke, ini sama ya, kita copy paste saja ya. Sini sama akun ajarannya, kita tap. Yang ketiga, ini 3 misal. Nama siswanya Diki. Lalu kelasnya 10 IPA 3. Kita copy paste di sini. Tahun ajarannya. Kita buat lagi nomor 4. Ini 004. Nama siswanya Eca misal. Kelasnya 10 IPA 4. Lalu di sini jangan IPA 4 ya. Coba kita IPS sekali-sekali gitu. Jangan IPA semua gitu ya. IPS 1 mungkin. Oke. Di sini sama ya. Oke. Terus kita tap lagi nomor 5 terakhir. Ini kelima. Oke, misal namanya Agim misal. Agim 10 IPS 2 ya. Benar. Oke, kita copy paste dari sini. Baik, selesai. Lalu kita close dan klik save. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang tentang kunci tadi yang ada hubungannya sama tabel yang data peminjaman. Baik, di sini kita klik satu kali saja, lalu kita pilih design table. Oke, di sini ada menu ya, ada field, index, foreign key, check, dan trigger. Nah, tadi yang simbol kunci tadi itu namanya foreign key, yang dimana di sini akan menjadi tabel kesatuan ya. Tadi soalnya ada ID admin, ID siswa, dan ID buku itu di dalam satu tabel yang sebelumnya ya. Oke, kita klik foreign key. Nah, di sini saya akan mencantum dari ID ketiga tabel tersebut ya di buku, di admin maupun di siswa. Baik, di sini kita membuat sebuah foreign key terlebih dahulu. Kita misal ya FK ID siswa tadi. ID admin dulu ya. ID admin. Terus ini fieldnya ini dari ID admin di sini ya. Oke. Lalu reference skemanya dari perpustakaan. Reference tabelnya itu admin, tabelnya ya, tabel admin. Terus reference fieldnya kita pilih ID admin. Di sini on delete dan on update. Di sini maksudnya ketika kita mengubah dalam tabel yang dimana admin ini, semisal ID adminnya ini diubah, tadi list yang sudah saya buat, lalu ini nantinya bakal berubah juga. Nah, oke, di sini kita klik aja. Di sini ada 4 pilihan: cascade, no action, restrict, dan set null. Di sini on delete-nya saya pilih restrict. Kenapa? Di sini saya akan jelaskan sedikit. Restrict. Jika kita menghapus atau merubah baris data dalam tabel A, misal tabel admin ini adalah tabel A, misal ya. Untuk yang data peminjaman ini itu adalah tabel B. Baik. Saya ulangi, jika kita menghapus atau merubah baris data dalam tabel A, jika tidak diperbolehkan, jika pada tabel B masih ditemukan relasi datanya. Nah, jadi sepertinya restrict ini data peminjaman ini tidak bakal bisa diubah tanpa adanya izin dari tabel admin ini. Begitu, kurang lebih seperti itu. Untuk on update-nya di sini saya pilih cascade. Kenapa cascade? Karena jika kita menghapus atau merubah baris data dalam tabel A, secara otomatis akan menghapus atau merubah baris yang sesuai dalam tabel.
Maka dari itu secara otomatis akan merubah tabel data di data peminjaman ketika admin ini dirubah atau dihapus atau begitulah semacamnya. Baik, itu sepengetahuan dari saya ya. mohon maaf apabila kurangnya penjelasan dari saya. Baik, saya akan lanjutkan. Di sini kita add foreign key. Kita membuat yang ID siswa ya. Kita bikin ID siswa di sini. Mohon maaf, ID siswa. Lalu fieldnya ini yang ID siswa, reference tabelnya itu siswa, dan reference fieldnya ID siswa. Sini sama, kita pilih restrict dan cascade. Oke, next kita membuat apa tadi, ID buku ya. ID buku, siap. Di sini fieldnya ID buku. Lalu ini buku, tabelnya, referensinya, fieldnya itu ID buku ya. Kita pilih restrict dan cascade di sini. Baik, selesai. Kita tutup untuk tabel data peminjaman. Baiklah, setelah kita membuat tabel dan isinya, kita akan mencoba untuk melihat modul relasinya. Nah, cara untuk melihat modul relasi, kita klik kanan pada database ini, lalu kita pilih reverse database to model. Oke, kita tunggu. Nah, ini akan menjadi seperti ini, yang dimana akan setiap tabel akan ada hubungan ada ini ya, seperti garis-garis tersebut. Oke, di sini kita bisa lihat ya, kalau ID siswa ini terhubung sama ID siswa seperti itu ya. Kita bisa kita bisa pindahkan ya ke atas, nah supaya biar bisa ini admin ya, ID admin ada di atas. Oke, mungkin seperti ini ya. Oke, untuk siswanya ini ID siswa, kita klik ini, taruh ke sini. Sebenarnya ini nggak perlu, sebenarnya nggak gini ya sebenarnya, tidak perlu untuk ini ya, menarik ke setiap kolom gitu ya. Sebenarnya tidak perlu. Jadi untuk tampilannya akan seperti ini saja ya. Ada buku, ada siswa, ada admin, yang dimana ada setiap data yang ada di tabel ini, dari ketiga ini nanti bakal masuk ke data peminjaman. Jadi data dari admin, siswa, bukunya apa, tanggal peminjamannya kapan, untuk tanggal pengembaliannya dan tipe buku dan sebagainya, itu bakal ketemu seperti itu. Baik, di sini saya akan mencoba untuk di menu query ya. Query ini saya lihat tadi soalnya dengan hampir mirip seperti bahasa Java ya. Soalnya mungkin dia dia tuh bisa mengerun sebuah program gitu ya. Oke, kita di sini kita klik new query. Baik, di sini query ini fungsinya untuk membuat tabel, untuk menambahkan tabel dan juga mengisi isi sebuah tabel. Baik, di sini kita coba ya. Kita klik select ya. Select. Oke, terus kita pilih bintang spasi from, maaf. Kita pilih tabelnya tuh bebas ya. Kita contoh saja siswa. Nah, ini kita keluar, kita klik 2 kali, lalu kita kasih bagian akhirnya titik koma. Kita pilih run dan muncullah tabel yang sudah kita bikin tadi. Ini ya, sudah lengkap ya. Ada Nurul, Edi, Diki, Eca, dan Agim. Ini mungkin bisa ditambahkan ya. Atau mungkin kita bisa ini ingin merubah. Ini bisa saja. Contoh siapa ya? Mungkin Egar misal. Bisa teman-teman ya. Baik, seperti itu. Oke. Untuk menyimpan tidak apa-apa ya, ya kita bisa klik simpan, lalu kita di sini tabel siswa mungkin ya, kita klik OK. Baik, kita close. Hubungan sudah di save tadi ya, sebentar. Oh sudah. Tabel siswa di sini kita bisa klik lagi ya, dan kita tinggal klik run saja, lalu tampilan ini loh kok masih tetap ya. Mohon maaf, sebentar, mungkin agak error sih sebenarnya. Kita coba klik agar ya, kita save. Oke.
result 1. Oh ya, result 1 di save. Kita coba lagi. Kita run. Oke, di sini agar ya. Atau mungkin berubah juga ya di tabel itu ya. Oke, sebentar. Siswa ya. Oh ya, berubah juga ya. Ini yang tadi awalnya Nurul, di sini Egar juga ya di sini ya. Oke, di query juga berubah Egar, di tabelnya juga berubah Egar seperti itu. Oke, berarti untuk database-nya kurang lebih berhasil. Baik, sekian untuk project tugas dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata maupun penjelasan ataupun juga sikap. Saya mohon maaf yang tiada batas. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.